Kita lagi berburu takjil. Betul, karena ini hari kedua lebaran. Hari kedua lebaran. Puasa, men. Udah mau lebaran aja. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita udah pengacara gue Desti. Gue Vivi. Video kali ini kita lagi berburu takjil. Betul, karena ini hari kedua lebaran. Hari kedua lebaran. Puasa, men. Udah mau lebaran aja. Hari kedua puasa dan kita ini hari pertama bikin konten. Betul. Karena kemarin libur, guys. Iya, karena ingin buka puasa di rumah bareng keluarga. Iya, betul. Jadi sembari kita ngobrol, boleh kali langsung di plating ya? Boleh. Jadi kita tuh beli tuh udah banyak banget. Jadi kita udah beli. Tapi kita belinya nggak yang pas masih rame-ramenya gitu, guys. Iya. Banyak habis, sedih banget. Iya, jadi kalau misalkan kalian yang kerja tuh nggak sempat masak di rumah, mereka juga menyediakan yang kayak yang berat guys, pakai nasi. Ada nasi katsu, ada nasi Hainan, ada nasi goreng, keren banget. Tapi dia itu enggak banget ya. Mulai dari yang ringan sampai yang berat banget. Betul. Jadi Bima boleh minta tolong. Ya, butain dulu ya. Ini gue matiin dulu aja. Coba gue ke di situ ya. Oke. Ambil orderan. Bye, ditunggu ya. Dapat cabai guys. Gue minta happy banget. Lah, ada yang turun. Dia mau mengambil orderannya. Oh, Dia pesen pie. Buset, ibu marah. enggak, saya minta tambah. Oh gitu. Soalnya tadi dia ngasih dikit. Kalau dari jauh dikit banget ya. Lagi dong, Bu. Oh iya, boleh. Dia lupa tadi. Oh iya. Dia lupa mengasih katanya. Oke, silakan taruh di sindang. Lanjut. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim nih. Gue karena ini banyak banget, gue bingung mana. Karena kemarin gue tuh ngidam banget sama bakwan. Terus kemarin gue tuh mau nyari bakwan tuh gak ketemu. Jadi kita makan bakwan aja. Oke, silakan. Tapi feeling gue udah nggak. Sama sih, bener udah dingin. Gue sama kayak Desti, tipenya yang kalau makan goreng harus pakai cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada dikit. Wow. Enak. Kalau lo apa nih dari sekian ini nih? Sebenarnya itu pengen ya? lontong, tapi gak tau kenapa ini depan mata gue kayak menarik banget. Menarik banget, Ini ya. bisa dipisah-pisah nggak? Harusnya ya. Bisa kan? Jadi gue nggak usah makan semuanya, takut nggak habis guys. Ini apa ya Bim namanya? Lapis. Lapis tapi ada itunya. Kelapanya. Gue bingung masih disebut dengan kue lapis atau enggak. Ada bulu guys. Ini apa? Oh, itu mah cuman ini dari kayak kain gitu-gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Tapi ini masih rame aja loh. Gurih banget. Iya. Oh iya, tadi gue kepikiran buat ngomong kalau tukang-tukang tajil kayak gini ya, ibaratnya yang bukan nonis juga jadi buat jajan aja gitu. Kan mereka melihat peluang. Iya. Itu titipan deh kayaknya. Semua emang hanya titipan. Semua yang kita punya titipan. Tapi gue kepo deh tadi kalau kita datangnya sebelum buka puasa sebanyak apa makanan? Soalnya kita datangan tadi pas buka puasa, udah buka puasa guys, Makanannya kita banyak. udah ngebatalin juga. Orangnya banyak juga. Kalau gue lontong dulu lah. Ini isinya apa? Bib? Ayo. Sayur. Rawit apa bumbu kacang? Ini bumbu kacang kalau lontong. Cobain. Bumbu kacang bumbu lontong. Bumbu lontong pakai kacang. Gue lihat tangan gue berminyak juga nih. Iya, gue lihat juga nih. Cuma ya. Wah, harusnya pakai bakwan nih. Enak banget. Enak banget. Wah, gorengan kita kurang banyak tuh. Oh iya. Mohon maaf, ini bikin kenyang nih. Jangan lupa. Iya, cuman gorengan yang kayak bakwan tak. Oh iya. Buat pendamping lontong. Saya gue nanya, gue enggak. Tapi isinya dikit banget ya. Tebal ini ya. Nasinya. Gak apa-apa guys, sekarang papa mahal guys. Iya. Tuh, kena nasi yang mahal. Biasanya sedekah sebenarnya nasi kan lebih mahal. Gue nggak tahu gimana hitungannya guys. Enak, bumbu kacang enak banget. Tapi Ya. ada gue yang SMA tiba-tiba katanya mau bikin ini kan. Takjil. Iya, buat di jam-jam buka. Dia pulang sekolah dia mau jualan. Masya Allah. Terus Jualannya es krim. Es krim. Kan kalau gue Ini apa ini roti ya? Iya, kan kalau gue udah denger ya, seumuran anak SMA, anak kuliah itu dijadikanlah teman. Tadi gue ngambil pastel, ada nggak sih Bim? Enggak ya? Ini Terus. 3. Pastel kok kayak roti? Iya, makanya pas gue buka tadi, gue yang pegang kayak roti. Coba. Anak SMA, roti goreng isinya sayur.
Anak SMA. Jadi kan Nungguin anak nih. SMA teman. Jadiin temen aja kan. Kalau gua responnya, oh silakan jalan, biar dia nyobain nih. Dari SMA, selesai nyari duit, Setuju. ya. Apalagi dia sama temennya kan, jualan es krim gitu. Berita tuh modalnya gini-gininya, jualannya di mana? Di mana? Di komplek gue yang dulu. Kan dia ada temen itu banyak. Oh ya udah Gi. Nah terus dia cerita lah sama abang gua. Gak boleh. Biasa lah, Gak boleh. nggak boleh. Ah, aneh banget. Demi apa? Iya, cobalah dihitung lah itu bahan bakunya berapa, marketnya. Buset, anak kecil umur SMA. Disuruh bikin proposal, Bu. Maaf. Disuruh bikin bisnis plan. Jalan aja dulu anjir, udah ada niat buat. Iya. Bener, itu aja udah bagus banget. Bener Nah, banget. di sini gua tuh dalam kasus ini gua pengen nanya sama kalian. Apa? Tadi dari respon kalian sih kayaknya kalian Ini apa? aduh, misro apa combro? Apa? ya? Isinya gula merah. Misro. Ya? Endingnya gua mau nanya ke kalian, pendapat kalian, cuman dari awal respon aja udah. Jadi gua tahu jawabannya. Kalau gue dukung. Gue dukung adek lu untuk dagang, jualan, coba. Coba aja dulu kan. Iya dong. Maksudnya anak seumuran gitu coy, yang belum porsinya untuk memahami namanya proposal bisnis. Kecuali kalau dia yang udah tahu sendiri ya. Dengan dia niat buat jualan aja, menurut gue itu udah keren banget. Di tengah temen-temennya yang nongkrong, rokok, Iya, yang main ya. game. Iya maksud gue, adek gue udah mau dagangnya udah bagus. Terus akhirnya adek lu gak jalan. Enggak. Gini ya, kecuali ada lo dengan umur segitu, dia mau bisnis dengan modal ratusan juta sampai 1 M dan membutuhkan banyak investor. Ya, Baru. iya. Karena dia pertanggungjawabannya banyak ke orang-orang. Ini kan, Tuh, sementara dia masih SMA. aduh, kenapa udah dipatahin sih? Paham gak sih? Gue itu geleng-geleng aja ya. Gue kan sama adek lu, jadi gak bisa gerak. Kita aja nggak usaha dulu ya, Dut ya? Jadi nggak jadi, Gua aja. nggak jalan, rugi ya rugi. Ya udah, ngapain, namanya pelajaran hidup. Gue aja Nggak yang, tahu. iya gue aja yang udah umuran segini jadi masih sering nyesel gitu loh, kayak coba pas muda tuh gue energik yang bener-bener gue kejar peluang apa. Benar. Akhirnya pas udah tuanya jadi ngerasa. Iya, karena pelajaran hidup itu didapat karena pengalaman. Betul. Kalau nggak ngapa-ngapain dapat apa? Pengalaman itu mahal. Iya. Jadi, nggak boleh nyesel yang namanya rugi. Iya, setuju. Karena anggap aja buat pengalaman. Jadi ruginya 10 M ya satu. Nah, itu nangis. Jadi yang beratnya itu ada banyak. Baik, Banyak, tapi kita milih. ini, gue nasi goreng aja. Gue boleh hainan gak, Bim? Boleh. Tapi lu chicken karage doang dong. Katsu. Iya, lu katsu dong, Bim. Gak apa-apa. Dia ada mayones dan sausnya juga. Kecuali kalau benar-benar katsu baru saya nangis. Oke, ini kita bagi-bagi aja lah ya. Iya, sharing aja guys. Sharing aja guys ya. Oh, ini hainannya ayam. Bukan bebek. Gue udah ada kering kentang. Mustafa. Coba gue cobain yo nasi goreng duluan ya. Yoi. Oke gas. Jadi aku nyobain pakai kering kentang juga. Dulu tuh kering kentang kita bawa ke Singapura kan ya. Iya, karena makanan penyelamat menurut gue. Iya. Iya bener, buat lauk-lauk tambahan ya. Abon, rendang. Tapi gue gak suka abon loh. Oh iya. Kenapa lu gak suka abon? Gak tau. Gue suka banget. Abon, telur, nasi anget. Kalau ada dadar. Ini katsu ya guys ya. Oh, Hainan. udah nyoba belum? Udah. Gimana rasanya? Oke. Oke. Gini. Ayamnya ayam diapain? Menurut gue, kalau kita jajanin tempat-tempat kayak gini Anjir, tuh, ini kena saus jajanan tempat gini tempat tuh kayak gini tuh kita nggak bisa ekspektasi misalnya Tinggi. hainannya kayak Betul. hainan Iya, mana iya, iya. gitu, nggak kayak bisa. nasi daging gitu, nggak mungkin. Karena mereka ini kan jualan saat ini doang. Ramadan. Ngerti nggak sih maksud gue? Gitu. Jadi menurut gue penemuan tempat takjil yang enak-enak itu agak sulit. Oke, yang bener-bener oke. enak banget gitu. Tapi enak. Hmm. Ini apa ya? Yang isinya pisang. Hmm. Ayam. Ya Allah. Gue mau gorengan lagi deh. Boleh. Ya untuk katsunya menurut gua kalau anget kayak enak banget nih. Oh, katsunya kalau hangat. Semua makanan kalau hangat enak deh. Kalau makanan yang bikin rada nggak aman itu karena ya titipan-titipan itu. Ya dan juga kita nggak tahu dia bikin jam berapa, suhunya gimana ya kan. Kalau dia nggak nitip, dia kan pasti bisa memperhitungkan sendiri. Gue jualan jam segini nih. Siapa yang sempat kita beli tajil ini? Seberang-seberangan sama takjil kita beli tahun lalu. Betul. Gitu. Sampai gue lupa loh yang beli tahun lalu. Ini enak gak ya? Mas. Enak banget. Ini enak banget Bima. Ini sebuah Coba deh. Hancur lagi Bima itu. yang gua ambil duluan ya kalau ada acara. Ini. Ini dulu nih yang warna pink, warna hijau ya kan, bolu-bolu. Terus kue sus, terus baru yang kue yang ini nih yang ada buah-buah ini. Tapi kan ada yang zong juga. Asip, ini kayak pie gitu ya. Ya lo harus gigit
semuanya. Ya nggak semuanya ya. Udah deh. Tapi enak ya? Enak kan? Best. Menurut gue ini paling the best. Ya udah guys. Jujur terus banget. Gue liat Bim sendoknya Bim. Ini nggak nyandak nih. Lihat tuh. Gedean pisang hijaunya anjir. Ciper sendoknya. Gue waktu ngeliat langsung pengen ngakak lagi. Kalian muncul nggak di ini kalian di media sosial kalian yang sekeluarga bunuh diri di Nonton. apartemen Tahu, lihat. Jakarta Utara? Nonton. Sih nggak tahu kan? Enggak. Sumpah Bim 4 orang. Terus yang satu lagi kepalanya hancur, Bim, yang anaknya umur 18 tahun. Kan banyak yang berasumsi kalau misalnya dia ikut sekte atau apa. Iya. Kalau menurut gue nggak sih, kalau menurut gue kelilit utang. Masa sekeluarga? Soalnya gini tuh. Masa kulit utang sekeluarga? Kenapa orang-orang pada berasumsi? Pertama, ada yang bilang jangan-jangan mereka dibunuh. Karena ada yang bilang kayak gitu ya, karena mereka berpakaian rapi dan membawa tas. Seakan-akan jadi dia mau ketemu orang? Iya. Lu lihat CCTV-nya nggak? Iya, CCTV-nya yang di lift mereka dicium keningnya sama bapaknya, sedih banget tahu. Jangan bunuh diri Anaknya. ya. Enggak, maksudnya dia di apartemen loncat. Lo udah di lantai 22. Itu kamarnya dia. Nah, nggak tahu tuh Nggak gue. tahu. Enggak, kita jadi Conan dikit guys. Maksudnya menganalisa sedikit gitu. Kasian banget lu kalau sampai gitu. Maksudnya kenapa ada CCTV dicium keningnya gitu-gitu? Kan CCTV apartemen. Maksudnya itu lift. posisinya? Iya pasti sebelum meninggal sih. Iya, sebelum meninggal. OTW. OTW ke lantai 22. Heeh. Atau itu apartemen dia? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kirain apartemen dia gitu udah fix gitu. Tapi dia bawa tas terus rapi. Kenapa sih? Kenapa terus sih? kakinya kan diikat ya? Apa yang diikat? Nggak tahu. Kalau menurut gue, kalau diikat gitu biar jatuhnya tuh nggak mencar. Ya nggak sih? Diikat, Kan akhirnya diikat gimana? jadi misalkan kita bertiga diikat tangan-tangan, jadi kan kalau misalkan kita jatuh, kita jatuhnya nggak mencar. Ya Allah. Bayang nggak pasti di area satu lingkungan yang sama, nggak yang mencar bisa ke sana. Dari lantai 22 cuy. Coba aku panggil Bang Tigor dulu ya. Kasian banget anjir. Banget. Apalagi ada anak yang 13 tahun, gue yakin dia kan nggak tahu apa-apa. Paham gak sih? 13 tahun. Kenapa ada orang tua yang pusing kepala gue? Gue juga pusing anjir. Yang Gua ngajak anak tadi- ya? Iya, kenapa sih? Dia mau bunuh sendiri aja lu gitu. Tapi nanti anaknya sama siapa? Jadi lebih baik ikut gitu. Iya, biar orang tua, mungkin udah buntu kan. Orang tuanya nggak mau nih. Tapi namanya orang bunuh diri itu udah pasti pikirannya udah nggak sehat. Iya. Iya. Jadi kalau kita ngomong kenapa ya nggak bisa. Karena Nggak ada jawabannya. pikirannya udah nggak sehat. Cuman dia doang yang tahu. Pikiran udah nggak lurus, Gue udah. yakin anaknya udah dicuci otak anjir sama bapaknya atau Bener. sama ini keluarganya. Nanti kok kamu sendirian sama siapa gini. Dan menurut gua anaknya dipaksa aja. Benar. 13 tahun mana tahu sih. Iya, mungkin Masih hobi main. dijorogin kan nggak ada yang tahu. Tau gak sih gue sekarang ya. Aduh, ntar gue kalau ngomong kayak gini dibilang, kenapa sih kak lu tuh menunjukkan banget kalau tuh jadi ibu baru? Kenapa emang? Tapi maksud Kenapa? gue, nggak kan ada yang ngomongin gue kayak gitu. Maksud gue gini, gue setiap kali sekarang denger ada suatu kasus tentang anak gitu-gitu, gue langsung kebayang Dinda tau, ngerti gak sih kayak? Ya gua juga sih. Iya kan? Iya. Tapi ntar kalau gue ngomong kayak gitu orang pada bilang kenapa sih kalau tuh menunjukkan ke dunia banget kalau tuh menjadi ibu baru ya? Iya. Gimana deh? Ya emang ibu baru. Namanya ibu gimana? baru kan faktanya gitu guys. Iya gitu lah intinya. Kecuali Desti tidak sesuai fakta gitu aja. Iya. Tapi sama juga. Jadi kayak 13 tahun maksud gue jadi kepikiran kenapa, tapi nggak bisa dijawab juga kenapanya karena itu tadi pikiran udah nggak lurus. Iya, sedih banget ya. Tapi takut tahu sama orang-orang kayak gitu. Misalnya gini, Bima, hai. Pasal hidupnya banyak banget. Masa hidupnya banyak banget terus dia nggak bisa sharing kemana-mana karena semua orang ngelihat dia tuh happy. Iya benar. Terus ketika dia sharing orang mungkin kayak nggak percaya segala macam. Benar. Dia pendam sendiri tahu-tahu Bima jam 12 malam. Kayaknya. Ah gitu ngerti nggak lo? Ngeri banget. Gue juga takut. Sama lu yang kayak gitu. Hmm. Oh iya, apalagi yang lo cerita terakhir. Iya. Jangan deh Bim, inget Bim, anak lu harus pikirin anak. Nggak, bukan bunuh diri ya guys ya. Bukan guys. Sudah terakhir bukan, ada lagi. Ntar pada ngira gue mau bunuh diri. Enggak guys. Nah, ini lebih ke emosi guys. Iya. Pokoknya apapun yang Emosi terus gue kita lakukan, itu kita harus mikir. Kita punya anak sekarang guys. Iya. gue sempat mau bertindak yang tidak lah guys. Ini bukan bunuh diri ya, bukan ya. Terus Iya, Desti sama Vivi, jangan. Lu ingat, Benar. lu udah ada Anak lo. Malik, udah ada mau ini. Dan kalau lu misalnya ntar ketangkap, kita juga yang kena Bim. Iya Benar. Bim. Benar. Bener Lu lu. harus penjepit panjang. Ya, oke. So, apa sih? Lu ngomong apa? Misalnya gue ngomong gitu. Gue ngomong gini, misalnya gitu. Lu kayaknya mesti baca buku tentang anak, judulnya Emosi.
Kenapa emang? Kok tentang anak? Kan ada anak-anak sekarang kalau lagi mengontrol emosi disuruh baca buku tentang buku itu. Oh, Pokoknya Bim, apa ya? Lo kan punya trauma masa kecil dong pasti. Nggak tahu sih, tapi masa kecil lo kayak bahagia banget deh. tapi ya setelah kemarin gue ngomong sama bini gue, Keburu habis deh kue gue. Tahu. Keringetan belum habis juga kan. Tomoro. kayaknya berhubungan dengan trauma masa kecil sih. Karena gini Bim, kalau gue tuh ya, misalnya Arvel lagi emosi banget itu, gue selalu bilang gini, kamu semarah-marahnya kamu jangan pernah marah depan anak, karena anak itu bisa trauma nantinya. Iya. Nah, kita kan punya trauma masa kecil, jadi jangan sampai anak kita ngalamin itu, ngerti nggak? Ngerti? Nah itu nyambung situ aja ya. Setuju. Karena gue juga sedikit mengalami sih. Jadi gue gak heran kemarin gue kenapa emosi banget. Karena dulu di rumah gue juga kalau misalnya marah-marah tuh ya mirip-mirip. Apalagi misalnya gue lagi belajar. Kan gue pernah cerita kan yang ada supir baru kerja 3 hari keluar takut dibunuh. Kenapa anjir? Kayaknya udah pernah cerita gue. Belum. Lupa pasti. Enak. Ini BTW apa nih? Ini Tomorrow, dia yang edisi Ramadan ya. Yang ketan ya? Enak kan? Enak. Seru banget. Kalau Ya, nggak Renat salah ya tuh kan? ada yang pepatah ngomong kayak gini, you are where you grow up gitu kalau nggak salah. Intinya lo tuh Kayak dimana lo tumbuh ya lo tuh bakal hidup kayak Kayak gitu. gitu. Lo lihat deh orang-orang yang keluarganya harmonis. Gua nggak tahu ya di belakang Fadil Jaidi gimana, tapi kalau kita lihat di layar karena Harmonis keluarganya banget. harmonis ya, ngerti gak sih maksud gue? Ngerti. Tapi itulah gue pengen banget nanti kelak anak gue merasakan keharmonisan di keluarganya. Gue juga. gue juga. Kayak Gue nggak lagi deh gue marah-marah depan Malik. ya benar. Mumpung dia belum ngerti gitu. Harus pelan-pelan gue ubah. Harus diubah pelan-pelan banget. Kalau gue, Malah gue marahnya lewat telepon loh itu. oh iya, Tapi depan Malik gue salah, bukan depan Malik sih. Gue takutnya Malik denger. Karena gue di atas, Malik kan di bawah di ruang tengah. Tapi pas gue lagi turun, Malik lagi ditutupin kupingnya bini gue. bahagianya sampai gue SMA kayaknya guys. Pas udah SMA mulai tuh, karena mulai gue ngerti juga, gonjang ganjing keluarga gue. Di situ gue baru merasakan yang namanya gue bisa nangis, malah nangis karena emosi keluarga, paham nggak? Kalau dulu tuh gue ngeliat tuh gue bahagia banget, nggak apa dibeliin, terus dan nyokap bokap gue tuh nggak pernah berantem depan gue. Kayak walaupun gue udah kuliah aja mereka berantem, ntar apalagi ada Desti, lo ngeliat kan saksinya, mereka lagi ribut, tapi mereka ada gue sama Desti ya mereka tetap cium kening, Iya. kayak gitu. Jadi kita harus ngumpetin banget dari anak, karena biar yang kayak gitu nggak jadi trauma. Tuh kan, kenapa uang jajan apa namanya? Berat badan gue naik. Lu ngeliat gak sih dari tadi gue makan mulu? Iya. Kan konten apa tuh kemarin tuh juga nambah-nambah. Itu geprek bensu. Stres Iya. banget gue. Gue cobain ya. Baru ngomong. Kalau gitu aja guys. Udah janganlah Bener. anak kita mempunyai hidup seperti kita, udah gitu aja lah. Gue kasih tau aja ya, itu karena udah kejadian di hidup gue nyata gitu. Benar. Jadi gue bisa menyarankan kepada netizen yang ibu nyumam Nyuman jangan. jangan sampai gimana ya, misalnya punya masalah. Pisangnya kecil banget, mohon maaf. Punya masalah apa di luar dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah apalagi depan anak gitu. Bener sih. Anak kita sekecil itu aja dia udah ngerti loh kalau misalnya kita marah, Anak sekecil. kita seneng gitu. Dengan makhluk. Misalkan gue lagi lagi nggak karuan nih perasaan gue, ke anak gue jadi nangis gak jelas loh. Emang? Oh iya. Iya, padahal kalian udah gede kan jatuhnya. Misal gue lagi gak karuan banget, terus tadi nangis gak jelas maunya sama gue mulu, gue jadi mau meledak, paham nggak? Jadi makin mau marah. Karena kayak lu tenang dulu, gue tuh lagi nggak stabil loh. Tapi dia nggak, dia nangis ada aja yang dinangisin kayak gitu. Jadi makanya kenapa kita harus benar-benar bisa ngontrol emosi kita terhadap anak. Gue pernah. Ini di titik gue langsung ngerasa kayak gue nggak boleh sedih lagi, ngerti nggak? Gue pernah lagi, itu bensin lo, Bim. Mana? Gue kira tadi lu isi bensin lo ke jemput kita. Kok lu bisa nembus di sana? Kelewatan, gue gak nyangka Ashley itu sedekat itu dari belokan yang jembatan itu. Pas gue lagi set ya ini dia nih, gue gitu. Terus dia Kakak terus kenapa? dia muter.
Pokoknya sama kayak Vivi perasaan gue gak karuan banget. Terus ada Dinda di kasur, dia bangun. Tapi gue gak meledak-meledak, gue emang. Tapi gue diem nangis. Terus Dinda Dia bangun. nangis samping Dinda. Iya, Dinda bangun. Terus Dinda tuh kan biasanya ngobrol sama gue singkat-singkat ya. Itu bener-bener dia tidur tuh misalnya gini kan. Gue di sini duduknya, dia tidur lurus ngadep sini kan. Terus dia nengok ke gue gitu, dia ngomong-ngomong cerewet banget. Iya. Terus akhirnya gue ngelap air mata, terus gue kayak kenapa sayang gitu. Terus langsung dia cerewet banget. Terus disitu gue langsung kayak gue gak boleh sedih lagi anjir, anak gue ngerasa Iya. gitu. Apalagi dia bisa ngeliat kita. Ngerasa, padahal masih bayi. Heeh. Itu Bener lagi sih. intinya. Gue nangis, misalnya gue nangis, anak gue meluk gue, sedih banget. Iya kan? Tiba-tiba aja gitu ya. Misalnya gue nangis, terus tiba-tiba dia nyamperin gue, Kayak kok tahu nih anak gitu ya? minta digendong lah. Pokoknya dia mau meluk gue gitu, kayak gitu sih. Terus tadi kan gue baru ke dokter, vaksin kan. Terus nanya lah, dok kenapa ya Adinda tuh kalau misalnya, gue pikir tuh takut ada masalah sama kulit kan. Adinda tuh kalau misalnya ngantuk dia suka usak-usak mukanya. Misalnya gue ganti usak-usak gitu. Terus kata dokter gini, oh itu cuma pengen dipeluk. Maksudnya anjir sedih banget, iya. Terus gue kayak sedih banget anjir, kan ada orang yang bilang ini pro kontra ya. Ada yang bilang bayi itu jangan digendong terus, bla bla bla. Tapi ada juga yang bilang itu kebutuhan bayi saat itu. Kayak dia pengen deket sama orang, dia ini jadi kasih lah gitu loh. Gitu terus dokter bilang, oh itu cuma pengen dipeluk aja. Kayak Mungkin anjir ngantuk. sedih banget Ya iya. ngantuk tapi pengen dipeluk. Terus kayak sedih banget dengernya. Ya semenjak itu abis dokter tuh ngomong gitu gue kayak pokoknya Dinda minta peluk, gue peluk gitu. Paham gak? Dinda Paham. mau ngantuk, rewel dikit gue gendong gitu. Walaupun nanti orang bilang bau tangan gitu, tapi ya gimana dong. Tapi ya nanti kayak Kailin kan udah nggak bawa tangan, dulu Iya kan kan? mulu. Kalau Nyaman kalau banget. nggak salah tuh ada dokter yang bilang karena kebutuhan bayi itu saat ini tuh itu Iya. dekat dengan orang, dipeluk gitu-gitu. Jadi ya udah kasih aja, kasihan nanti nangis terus gitu-gitu. Lagian Tapi kan ini anak- pro kontra ya Bim Iya ya. benar. Ada orang yang biar anaknya mandiri, biar tidur tuh nggak perlu digendong, ditaro gitu-gitu. Kalau pada ujung-ujungnya anaknya makin gede, kan nggak mungkin sampai gede. Bawa tangan anjir. Terus udah gitu ntar anak udah gede juga nggak tau ya, nggak akan semanja itu lagi, kita ngerti nggak? Iya. Apalagi kalau dia udah Aja. remaja, yang kayak SMP aja deh gue Pengennya yakin. kamar sendiri. Iya, dan juga pasti dia nggak mau kayak misalkan emaknya ada nongkrong arisan atau apa, ada acara keluarga, pasti nggak mau ikut. Yakin banget gue. Jadi nikmatilah. Iya, jadi nikmatilah sekarang pas mereka lagi mau sama kita gitu. Gosol banget. BTW ini udah selesai makannya. Menurut gue ya enak, tapi kalian jangan berekspektasi lebih gitu. Balik lagi mereka tuh jualan dadakan. Kan masalahnya kalian nggak pernah ngeliat orang jualan takjil selamanya. Iya. Pas lagi nggak jualan, pas lagi nggak Ramadan dia buka gitu kan, jarang ada yang kayak gitu ya. Tapi kalian coba komen di bawah takjil mana yang menurut kalian tuh enak banget. Enak banget, semua yang dijual enak banget gitu. Gitu lah ya guys ya. So, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu untuk support dari kalian untuk kita. Sering. Oke, see you next video. Bye bye.